Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari berikutnya adalah kata beliau, fallaha Allah fi nafsik wa alaika bil athari wa ashabil athari wa taqlid. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah pada dirimu, wa alaika bil athari wa ashabil athar wa taqlid. Dan keharusan bagi engkau untuk berpegang teguh dengan athar, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berpegang teguh dengan perjalanan ashabul athar, itu perjalanan para ahlul hadis, wat taqlid, dan sudah sepantasnya bagi engkau untuk bertaklid kepada mereka, bertaklid kepada ashabul athar. Fa inna ad-dina innama huwa bitaqlid. Karena agama ini hanyalah dengan bertaklid, yakni lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu bertaklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa man qablana lam yada'una fi labsin faqallidhum wastarih wa la tujawizil athara wa ahlal athar. Dan orang-orang saleh sebelum kita dari kalangan para ulama, lam yada'una, mereka tidak meninggalkan kita fi labsin, dalam kerancuan. Mereka tidak membiarkan kita dalam kerancuan.
kebingungan. Faqallidhum wastarih, maka bertaklidlah kepada mereka dan tenanglah dengan perjalanan mereka. Wa la tujawizil athara wa ahlal athar, maka janganlah engkau melampaui hadis-hadis Nabi dan melampaui perjalanan para ahlul hadis. Ikhwan wa akhwat, di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini kita dapat memahami bahwa yang paling pertama, Al-Imam Al-Barbahari menasihati kita untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dimanapun seorang itu dia berada. Dia bertakwa pada dirinya. Karena tidaklah ada jalan keselamatan melainkan dibangun di atas takwa. Demikian pula tidaklah ada kebahagiaan melainkan kebahagiaan itu diraih dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan pada diri sendiri yakni seseorang menyibukkan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah. Menyibukkan dirinya bagaimana dia membaguskan ibadahnya di sisi Allah. Al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Dia sibuk dengan bagaimana penglihatan Allah kepadanya daripada penglihatan manusia terhadapnya. Sebab banyak di antara manusia yang mereka berjalan dengan label atau seragam takwa, tetapi hakikatnya mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah pada dirimu. Ya, al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Sibuk memperbaiki dirimu di hadapan manusia daripada sibuk memperbaiki dirimu di hadapan Allah, daripada sibuk memperbaiki diri di hadapan manusia. Karena inilah merupakan derajat tertinggi dari Islam. Derajat tertinggi dari Islam yaitu derajat al-ihsan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat melihat engkau. Maka fattaqillaha fi nafsik, bertakwa kepada Allah pada dirimu. Dan masing-masing orang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Naam. Kemudian yang kedua ya ikhwan, apa hubungannya ketika Al-Imam Al-Barbahari menasihati kita supaya berpegang teguh dengan athar dan perjalanan ashabul athar, tapi beliau menasihati kita untuk bertakwa lebih duluan. Karena kalau bukan prinsip takwa, seseorang tidak akan bisa menyelisihi, tidak akan bisa meniti perjalanan para salafun as-salih. Dan bahkan mungkin dia bisa mempunyai ilmu, dia bisa menghafal puluhan bahkan mungkin ratusan kitab para ulama. Dia bisa menghafal puluhan bahkan mungkin ratusan ucapan-ucapan para ulama. Tetapi kalau tidak dibangun di atas takwa,
maka hafalannya itu tidak akan berarti bagi dia. Keilmuan yang dia miliki tidak akan bermanfaat bagi dia. Bahkan bisa jadi dia akan berbalik menjadi malapetaka bagi dirinya apabila ilmu yang dia miliki itu tidak dibangun di atas apa? Takwa kepada Allah. Kemudian beliau berkata, wa alaika bil athar wa ashabil athar wa taqlid. Engkau harus berpegang teguh dengan athar. Yang dimaksudkan dengan athar di sini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ashabil athar, dan berpegang teguh dengan ashabul hadis. yakni berpegang teguh dengan apa? Perjalanan mereka. Jangan keluar melampaui mereka dalam mengamalkan amalan ibadah. Jangan merasa diri lebih pintar dari mereka. Jangan menerapkan agama keluar dari perjalanan hidup mereka. Terkadang kita memahami hadis, kita membaca hadis, tetapi alangkah baiknya dan selamatnya seseorang apabila hadis yang dia bacakan itu dia kembalikan kepada pemahaman para ashabul hadis. Bagaimana mereka memahaminya. Begitu juga ketika dia ingin mempraktekkannya, dia mengembalikan kepada perjalanan ashabul hadis. Bagaimana mereka mempraktekkannya. Dan kalau dia dapati suatu hadis yang berbicara tentang sunnah atau berbicara tentang suatu amalan, lalu dia lihat amalan ini dilakukan di zaman siapa? Kalau di zaman Rasulullah ada dinukilkan riwayat-riwayat Rasulullah pernah melakukannya. Dilihat di sana sekali apa dua kali riwayat yang datang. Oh ternyata ada sekali, dua kali. Tidak lebih riwayat lebih daripada 10 kali atau 5 kali. Lihat lagi kepada perjalanan para sahabat. Dalam kehidupan mereka, ketika bertemu dengan hal-hal seperti itu, adakah di antara mereka yang mengamalkannya? Kalau ternyata tidak ada yang mereka mengamalkannya, maka bisa jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak layak untuk dilakukan oleh kita. Ya, kenapa? Karena yang lebih memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah adalah para sahabat. Yang paling bersungguh-sungguh untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah adalah para sahabat. Yang paling bersemangat untuk beribadah sama persis dengan ibadah Rasulullah adalah para sahabat. Bahkan kalau kita lihat riwayat hidup mereka, kadang-kadang dalam masalah-masalah dunia yang tidak dituntut untuknya, itu pun mereka bersungguh-sungguh untuk sama dengan Rasulullah. Iya. Ibnu Umar, sejak Rasulullah wafat itu beliau masih pakai terompah. Tahu terompah, sendal dari kayu. Sampai suatu saat ditanyakan kepada beliau, kok engkau pakai sendal seperti ini terus menerus, tidak pernah engkau meninggalkannya? Kata dia, demikianlah karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai. Iya. Padahal itu dalam masalah apa? Dunia. Nah, Ibnu Umar suatu ketika memakai sorban berwarna hitam. Dan beliau mengatakan, demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya dalam kondisi yang demikian. Nah, bahkan disebutkan Ibnu Umar kalau pernah melewati suatu tempat dan dia tahu di tempat itu Rasulullah pernah singgah mampir buang hajat, maka dia akan mampir di situ, upayakan supaya dia bisa buang hajat di situ. Untuk apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian kalau ada suatu amal ibadah dan ternyata di perjalanan para sahabat mereka tidak melakukannya terus menerus, padahal perkara ini dikenal ada di zaman Nabi, maka itu berarti apa? Bisa ada kemungkinan bahwa perkara itu adalah merupakan kekhususan Nabi, atau perkara itu bagi para sahabat bukanlah perkara yang harus. Iya. Contoh yang paling gampang untuk dipahami. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, maka beliau mengatakan, sesungguhnya dua penghuni kubur ini yu'adzabani, sedang diadab. Wa ma yu'adzabani min kabir, mereka tidak diadab karena perkara-perkara besar, tidak. Artinya karena perkara itu sepele, yang manusia kalau mau memperhatikannya mereka bisa memperhatikannya. Lalu beliau meminta untuk didatangkan pelepah kurma. Pelepah kurma itu dibelah jadi dua, tanamkan di kuburan masing-masing. Kata beliau, dua kuburan ini, penghuni kubur ini diringankan adabnya sampai mengeringnya pelepah kurma tersebut. Berlalu. Amalan ini terjadi di zaman Rasulullah apa tidak? Terjadi. Para sahabat mengetahuinya, mengetahui, mereka menyaksikannya, bahkan peristiwa itu terjadi bersama dengan mereka. Ketika Rasulullah dalam perjalanan hidup Rasulullah berikutnya, apakah peristiwa itu terjadi kemudian besoknya Rasulullah wafat? Belum wafat. Adakah kemungkinan berikutnya beliau juga melewati tempat yang adanya kuburan? Ada enggak? Ada. Adakah dinukilkan beliau melakukan perbuatan tersebut dua kali? Tidak. Taib, satu. Yang kedua, setelah Rasulullah wafat, perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan hidup Umar bin Khattab, perjalanan hidup Uthman bin Affan, perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib, perjalanan hidup 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanyaan, dalam perjalanan hidup mereka ini, adakah kemungkinan mereka melewati tempat-tempat yang adanya kuburan? Ada enggak? Baik. Pertanyaan berikut, mereka melakukan yang sama dengan Rasulullah lakukan apa tidak? Ketika lewati kuburan, mereka ambil pelepah kurma, mereka tanam di situ dengan harapan bahwa supaya penghuni kubur ini ringan adabnya sampai sebelum pelepah kurma itu kering. Mereka amalkan apa tidak? Tidak. Berarti apa yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan oleh para sahabat, untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham di situ ya ikhwan? Baik. Jadi tidak setiap sunnah yang kita nukilkan lalu itu merupakan sebuah amalan yang mestinya kita beramal dengannya. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini antum paham? Karena nanti banyak amalan, nanti ada banyak sunnah yang antum lewati, kemudian ada nas-nas yang mengatakan oh Rasulullah pernah begini, atau para sahabat pernah begini. Tetapi apa yang mereka lakukan itu apakah menjadi ibadah rutinitas bagi mereka atau tidak? Mafhum ya ikhwan? Maka di sini penting untuk alaika bil athar, pertama berpegang teguh dengan hadis, yang kedua wa ashabil hadis, dengan perjalanan ashabul hadis itu sendiri. Bagaimana ashabul hadis mengaplikasikan nas-nas dalam kehidupan mereka. Paham maksudnya ikhwan? Nah, karena ketika kita bisa membaca nas dan kita tidak mengembalikan pengamalannya kepada pengamalan ashabul hadis,
maka rentan disitulah terjadi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Iya, naam. Seperti ya mungkin dinukilkan bahwa misalnya ya, Rasulullah membantu istrinya jahit pakaian yang sobek. Itu dalil tidak? Dalil tidak? Dalil. Termasuk hadis Nabi tidak? Hadis karena perbuatan Nabi. Lalu di belakangan hari para istri mengatakan kepada suaminya, kamu harus rajin jahit pakaian sobek karena itu sunnah Nabi. Ya, dia salah apa dia benar? Dia benar. Ya, Nabi melakukannya, sunnah Nabi. Tapi pemahamannya keliru, begitu. Paham ya, ikhwan? Yang saya inginkan itu poinnya. Bisa tangkap poinnya. Iya. Nah, sehingga ada sebagian sunnah yang dilakukan, tapi itu bukan merupakan kebiasaan. Maka jangan dijadikan kebiasaan. Nah, kalau dijadikan kebiasaan malah bisa jadi menyimpang. Mafhum ya? Baik. Seperti banyak. Baik. Poin yang ingin Anda sampaikan di sini, ini poinnya, bisa ditangkap? Bisa ya? Oke. Kata Al-Imam Al-Barbahari, wa 'alaika bil athar wa ashabil athar. Wajib semestinya bagi engkau untuk berpegang teguh dengan hadis Nabi dan perjalanan hidup para ahli hadis. Para ahli hadis itu ya mulai dari para sahabat sampai para imam-imam ahlul hadis, ya. Wat taklid, dan taklid kepada mereka. Taklid yang dimaksudkan di sini adalah al-ittiba, mengikuti mereka. Karena taklid yang dibangun di atas dalil itu namanya ittiba. Kalau taklid yang namanya membebek, nah ini yang disebut dengan mengikuti tanpa dibangun di atas dalil, nah itu namanya taklid. Kalau mengikuti satu perkara di atas dalil, maka itu namanya al-ittiba. Nah, istilah yang dipakai oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini at-taklid. Karena sesungguhnya agama ini hanya taklid. Ya, agama taklid, ya ikhwan. Taklid kepada Nabi, kepada sahabat. Kepada Nabi dan kepada sahabat dan kepada para imam-imam ahlul hadis. Artinya kemampuan agama, kecerdasan beragama seseorang itu tidak bisa didapatkan dengan pengalaman. Tidak bisa. Di dalam ilmu dunia bisa jadi orang yang punya pengalaman dia lebih mahir dari orang yang sekolah dalam ilmu dunia. Mafhum ya kawan? Ada orang belajar ilmu teknik, ya, tapi dia kurang punya pengalaman, maka dia memahaminya berdasarkan teori. Tapi ada orang dengan teori yang singkat, mungkin dengan dengar-dengar dari temannya dan dia mempraktek bersama, maka dia rajin dan seterusnya sehingga dia punya banyak pengalaman di bidang itu, maka dia lebih mahir dari orang yang belajar. Itu dalam ilmu dunia. Tidak bisa dibawa dalam ilmu agama. Tidak bisa orang mengatakan seseorang punya pengalaman yang luar biasa dalam agama maka dia pintar, lebih pintar dari seorang yang belajar mulazamah, dari orang alim. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena kecerdasan agama tidak bisa didapatkan dengan pengalaman. Melainkan dengan apa ya ikhwan? Ta'allum. Dengan belajar. Harus belajar. Dan belajar itu dari para ulama. Talaqi. Mengambil ilmu dari para ulama, bermulazamah dengan mereka, karena mereka orang-orang yang ahli di situ. Naam. Maka agama ini taklid kepada mereka. Seorang di dalam ilmu dunia mungkin dia bisa mendapatkan sebuah penemuan baru, dia bisa memodifikasi, dia bisa berkreasi sehingga dia bisa mendapatkan
penemuan-penemuan hasil-hasil yang mungkin lebih bagus, lebih spektakuler dari penemuan-penemuan yang telah berlalu. Tapi di dalam agama tidak bisa seseorang mendapatkan satu jenis ibadah yang baru yang belum didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu maksudnya dalam tanda kutip. Paham maksudnya ya? Nah, supaya jangan keliru. Ya. Nah, sehingga tidak ada orang dia bisa mengatakan bahwa orang ini dia alim karena pengalamannya banyak. Bukan. Tidak bisa. Itu kalau dalam ilmu dunia. Tapi kalau mengatakan orang ini dia punya keterampilan dalam membahas masalah karena banyak pengalaman, nah itu bisa. Orang ini dia punya pandangan luas wawasannya karena dia punya banyak pengalaman, nah itu bisa. Orang ini dia lebih bijak karena dia sudah banyak pengalaman, nah itu bisa. Paham ya kawan? Mafhum? Tapi orang ini dia apa? Di dalam ilmu agama dia paham dengan berbagai macam teori-teori agama karena dia banyak pengalaman. Nah itu tidak bisa. Karena agama itu taklid. Agama itu taklid. Tauqifiyah ditetapkan dengan wahyu dari generasi ke generasi sampai hari kiamat. Maka tidak ada jalan bagi manusia untuk berkreasi di dalam agama, mengembangkan kemampuan olah pikirnya sehingga dia menemukan ibadah-ibadah baru di dalam agama. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena agama tauqifiyah ditetapkan dengan wahyu dan cara pengambilannya pun tauqifiyah. Dari generasi ke generasi diriwayatkan baik secara matan maupun secara pemahaman. Sehingga bisa jadi orang dia mengerti tentang matan, tapi pemahamannya juga bisa keliru. Oleh sebab itu diriwayatkan secara matan dan secara pemahaman. Artinya seseorang tidak bisa memahami konteks lalu mengamalkan konteks sekehendak dia dengan hasil kreasi dan modifikasi dia. Tidak bisa. Paham sampai di situ, ikhwan? Paham ya? Nah, maka kita katakan agama itu tauqifiyah, baik secara matan konteks maupun secara pemahaman. Artinya tauqifiyah pemahaman di sini, pemahamannya itu diwariskan dari generasi ke generasi. Seseorang tidak boleh menimbulkan pemahaman yang baru di dalam memahami nas-nas yang keluar dari perjalanan para ashabul hadis. Paham ya, kawan? Itu maksud ana, tanda kutip. Iya. Jangan sampai antum bilang, Ustadz, pemahaman itu tauqifiyah. Emang pemahaman itu wahyu. Seseorang harus memahami seperti ini, paten. Kan pemahaman bisa berbeda-beda, iya maksud ana. Jadi maksud ana pemahaman itu bukan paten. Pemahaman bisa berbeda-beda. Tetapi maksud yang ana maksudkan adalah tidak boleh dia berkreasi sehingga pemahamannya keluar dari pemahaman ashabul hadis. Itu maksud ana. Paham ya? Taib. Karena agama itu hanya taklid. Agama itu hanya taklid. Taklid dalam pemahaman, taklid dalam apa? Konteks. Dia mengambil konteks-konteks agama itu taklid. Sebab itu apa ya, kawan? Peristiwa menarik sekali. Itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pembesar-pembesar Quraisy mereka berkata kepada Nabi, ij'al lana majlisan akhar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buatkan kepada kami satu majelis khusus, ya, supaya natafaham, kita bisa saling memahami, engkau dan kami bisa saling memahami. Majelis khusus ini nggak boleh ada orang-orang selain kita, nggak boleh ada Bilal bin Rabah, nggak boleh ada Ammar bin Yasar, tidak boleh ada mereka-mereka itu. Majelis khusus supaya kita bisa berdiplomasi, apa yang kau mau dan apa yang kita mau. Nah, Rasulullah semangat, tentu karena Rasulullah sangat bersemangat supaya pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, ya. Hampir Rasulullah membuat majelis itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah dalil yang ingin ana katakan, bahwa agama ini tauqifiyah, baik konteksnya maupun pemahamannya. Sebab apa? Sebab seandainya di dalam memahami, mempraktekkan ya nas-nas agama, seseorang dikembalikan atau diberikan kebebasan untuknya supaya dia bisa melakukannya, maka otomatis orang yang paling berhak untuk melakukan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi mau melakukannya, ya Nabi berkeinginan mau melakukannya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya manusia diserahkan kepada mereka untuk bisa merekayasa di dalam agama, maka tentu orang yang paling berhak untuk merekayasa agama ini pertama kali adalah Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah hendak melakukannya, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ana maksud. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, penggalan kalimat berikut dari Imam Al-Barbahari. Kata beliau, wa man qablana lam yada'una fi labsin faqallidhum wastarih wa la tujawizil athara wa ahlal athar. Orang-orang sebelum kita itu sebelum Imam Al-Barbahari, ya. Dan orang-orang yang dimaksudkan bukan semua manusia pada umumnya, tetapi yang dimaksudkan adalah para ulama. Karena kalau bicara agama, itu rananya ulama. Sehingga kalau kita katakan orang, itu yang dimaksud ulama, bukan orang awam. Iya. Itu orang-orang alim sebelum kita, sebelum Imam Al-Barbahari, itu tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita berada dalam keadaan kebingungan. Tidak membiarkan kita berada dalam keadaan kebingungan. yakni bingung di dalam agama. Artinya ada perkara agama yang tidak jelas, dibiarkan begitu saja tetap dengan kesamarannya sepanjang waktu, sehingga kita bingung dalam beragama. Tidak. Artinya tidaklah mereka melewati suatu bab dari bab-bab agama, melainkan pasti mereka telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang gamblang, ya, yang paling mudah untuk dipahami. Maksud dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari adalah perkara agama ini singkatnya sudah dijelaskan semuanya. Belum ada, tidak ada yang belum dijelaskan, begitu. Paham ya? Sehingga cukup bagi engkau untuk bertaklid kepada mereka saja. Itu selamat. Wastareh, puas, tenang dengan perjalanan hidup mereka. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan melampaui mereka. Jangan melangkahi mereka. Jangan melangkahi hadis-hadis Nabi dan jangan melangkahi perjalanan ashabul hadis. Nah, sebab itu ikhwan, banyak sekali riwayat yang dinukilkan dari para imam-imam terhadap hal tersebut, sebagaimana dinukilkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ya, beliau pernah berkata sebagaimana terdapat di dalam Al-I'tisam, ya, dan di riwayatnya disahihkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika beliau mentahqiq Al-I'tisam milik Al-Imam Asy-Syatibi rahimana wa rahimahullah. Itu kata Ibnu Mas'ud, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'ah. Amalan yang sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada amalan banyak tetapi di luar sunnah, di dalam bid'ah. Kenapa ya kawan? Karena amalan itu dilihat pada kualitasnya, bukan pada banyaknya.
Sehingga jangan engkau terlalu bersemangat sehingga engkau memodifikasi agama, atau engkau terlalu bersemangat sehingga engkau ingin tampil beda. Ya, ada orang itu ingin tampil beda. Dia tahu satu sunnah, lalu dia lahir dengan sunnah itu sebagai ciri khas dia, tampil beda dari orang lain. Ya, padahal ya bisa jadi sunnah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah melainkan cuma sekali, atau tidak dilakukan oleh para sahabat melainkan cuma sekali, atau bahkan mungkin itu bukan yang dilakukan oleh para sahabat, merupakan kekhususan Nabi. Iya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Maka apa ya ikhwan? Bukan pada banyaknya amalan, tapi seberapa baik kualitasnya amalan orang itu. Maka amalan yang sedikit tetapi berkualitas lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak berkualitas. Amalan yang banyak tetapi di luar daripada perjalanan para salaf. Maka perjalanan para salaf ini diulang-ulang ya kawan, diulang-ulang oleh ulama-ulama ahlul hadis, ulama-ulama akidah di dalam kitab-kitab mereka. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada koridor pemahaman yang benar. Sebab kalau ini tidak diulang-ulang dan tidak ditekankan, maka manusia punya kemampuan untuk membaca nas, maka mereka bisa berkreasi di dalam nas itu, mereka bisa memodifikasi dalam beramal, atau mereka bisa memahami nas semau-maunya dia. Iya. Makanya dari itu jangan heran kalau ada orang sekarang, misalnya dia datang di kuburan kemudian dia tanam pelepah kurma ya, supaya penghuni kuburnya diringankan adabnya. Ada hadisnya, iya kan? Dia katakan ini ada hadisnya. Lebih parah lagi dia kiaskan, karena di Indonesia tidak ada kurma, berarti cari daun yang lama kering, daun Kamboja, nah, supaya kan? Iya. Mulai dari ada nas, kemudian ada kias. Nah begitu ada nas, ada kias, binasalah kita. Gitu. Maka kita katakan kembali lagi, para ulama akidah selalu menetapkan bahwa kembali kepada perjalanan salaf, kembali kepada perjalanan salaf, kembali kepada perjalanan salaf. Jadi perjalanan salaf adalah perangkat ketiga dalam menemani Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh antum menggunakan Al-Quran dan Sunnah dan membuang perangkat yang ketiga, nanti komputernya hang, ngeblank, nggak bisa jalan. Iya, paham ya ikhwan? Taib. Kalau ada satu amalan, lihat dulu, ada hadisnya ada, lihat dulu perjalanan salaf. Apa itu mereka hobi lakukan, apa cuma sesekali saja? Kalau cuma sesekali ya tentu mereka lebih tahu tentang kebaikan. Mereka lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang terlewatkan dari mereka. Seandainya mereka itu tahu baik, pasti engkau masih tidur mereka sudah lakukan. Iya, begitu bahasanya. Iya. Tapi kalau ada kebaikan yang terpampang dan mereka saksikan, mereka juga melewati perjalanannya, tapi dalam hidup mereka tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan, itu artinya amalan itu amalan yang dilakukan sesaat-sesaat, begitu. Paham ya ikhwan? Supaya lebih selamat. Karena perjalanan yang paling selamat adalah perjalanan para salaf. Baik. Kemudian Ibnu Hajar rahimana wa rahimahullah pernah berkata di dalam Al-Fatih, Fathul Bari jilid 13 halaman 253, itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani bahwa fas-sa'id man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu minal khalaf. Keselamatan ya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang berpegang teguh dengan perjalanan salaf dan menjauhi apa-apa yang diada-adakan oleh para khalaf, oleh orang-orang belakangan. Jadi kalau mau cari kebahagiaan di dalam agama,
di dalam beragama, maka kuncinya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, yaitu apa? Berpegang teguh dengan perjalanan para salaf dan menghindari apa-apa yang dibuat-buat oleh para khalaf. Maka itulah kebahagiaan dalam beragama. Kebahagiaan dalam apa ya ikhwan? Beragama. Sebab itu Al-Imam Al-Auza'i pernah menasihatkan kita dengan nasihat yang luar biasa. Kata beliau, sebagaimana disebutkan di dalam Hilyatul Auliya, ucapan Al-Imam Al-Auza'i, dan dikatakan sanadnya sahih oleh guru saya, yaitu Syekh Muhammad Mani hafizana wa hafizahullah. Itu kata Al-Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Sabarkan dirimu di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Bersabar di situ. Kemudian apa? Waqif haitsu ma waqafal qaum. Berhentilah di mana para kaum itu berhenti. Maksudnya berhentilah di mana para salaf itu berhenti. Jangan melampaui mereka. Iya. Jangan melampaui mereka. Kemudian apa? Qul bima qalu. Berucap dengan apa-apa yang mereka ucapkan. Yang mereka tidak ucapkan, jangan engkau ucapkan. Paham ya, ikhwan? Iya. Nah inilah yang dimaksudkan dengan kata Imam Al-Barbahari, wa man qablana lam yada'una fi lubsin faqallidhum wastarih wa la tujawizil athar wa ahlal athar. Para ulama sebelum kita tidak membiarkan kita berada dalam keadaan bingung, sebab itu taklidlah kepada mereka, tenanglah dengan apa-apa yang ada pada mereka, jangan melampaui athar dan melampaui perjalanan mereka. Ya, jangan sok pintar. Jangan terlalu mau tampil beda. Ya. Di dalam agama ini jangan terlalu mau tampil beda. Mau lakukan suatu amalan yang supaya kelihatan wah dia ini alim, pintar. Dia punya amalan khusus, ya. Naam. Tapi apa? Berpegang teguh dengan dalil dan berpegang teguh dengan perjalanan orang-orang yang lebih memahami apa? Dalil. Naam. Baik. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Sebenarnya bahasan kitab ini semua akhir-akhir jadi mau cepat tamat. Tapi kadang-kadang jadi panjang ya. Kemudian kata Imam Al-Barbahari berikutnya, waqif inda mutasyabihil Quran wal hadits wala taqis syai'a. Ya, berhentilah pada ayat-ayat mutasyabih dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutasyabih, dan jangan engkau mengkiaskan sedikit pun. Artinya agama ini kan nas-nasnya Al-Quran dan sunnah, nasnya ya. Ya, jadi nasnya itu kadang-kadang bersifat mutasyabih. Ada yang bersifat muhkam. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada yang mujmal, ada yang mengikat. Nah, itu sudah ma'ruf ya. Misalnya umum tentang apa? Ayat-ayat tentang perintah sholat misalnya. Maka yang mengikatnya adalah sunnah Nabi tentang bagaimana praktek sholat itu sendiri. Begitu juga tentang haji, maka nas yang mengikatnya adalah bagaimana tentang manasik haji itu sendiri dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seperti ayat-ayat tentang apa? Qisas, memotong, yaitu tentang apa? Prakteknya dalam sunnah Nabi. Qisas misalnya apa? Memotong tangan pencuri. Ya kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran tangan mana yang harus dipotong, terus potongnya saya ukuran berapa, kemudian jenis harta yang nilainya berapa yang boleh dipotong. Apakah seseorang kalau pencuri telur satu boleh dipotong tangannya apa enggak, ya kan? Nah, di dalam nas disebutkan secara umum orang yang pencuri laki-laki dan perempuan apa? Dipotong kedua tangannya. Tidak disebutkan kadarnya, kadar berapa banyak yang boleh dipotong, berapa yang belum boleh. Kemudian kalau mau dipotong, mana yang dipotong itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka datang perinciannya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu pula tentang zakat, ya, berbicara tentang zakat, maka zakat mal, zakat harta itu perinciannya di dalam sunnah. Di dalam ayat tidak disebutkan kambing berapa, zakatnya berapa, sapi berapa, zakatnya berapa. Kalau sapi itu digembalakan secara liar, bagaimana zakatnya? Tapi kalau dikeluarkan biaya untuk memberikan makan kepadanya, itu berapa biayanya, berapa zakatnya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya ditetapkan di dalam sunnah. Artinya begini, ya, Imam Al-Barbahari ingin mengatakan kepada kita begini, kalau engkau menjumpai nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang mutasyabih, jangan sok tahu untuk mau membahasnya, tetapi kembalikanlah dia kepada nas-nas yang menjelaskan dia, apakah itu umum ataupun khusus, apakah itu mujmal dan muqayyad, apakah itu mustasyabih dan muhkam. Dia membutuhkan ayat lain. Jangan engkau masuk di dalam yang masih mutasyabih, kemudian engkau menggunakan kemampuan berfikirmu lalu engkau merekayasa agama. Itu tidak boleh. Inilah yang dimaksudkan oleh beliau. Istilahnya mutasyabih itu masih banyak kemungkinan penafsiran, multi tafsir. Nah, kalau jangan suka masuk di dalam hal-hal ayat-ayat nas-nas yang mutasyabih, yang masih multi tafsir, lalu engkau ngotot dengan penafsiranmu, atau engkau membawa ayat-ayat itu kepada penafsiran yang engkau inginkan. Tidak boleh. Iya, begitu maksudnya. Baik. Demikian ya khunna fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.